Sobat Literasi, kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman Sobat Literasi di rumah sehat selalu. Dan hari ini Dila kedatangan tamu spesial, martabak telur. Banyak banget telurnya. Karena spesial banget, hari ini Dila kedatangan Bang Henry Manampiring. Halo. Hai Bang. Halo Kak Dila, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, puji Tuhan, sehat. Dila tertarik, ternyata Bang Henry ini adalah pencinta durian yang memiliki istri pembenci durian. Iya, itulah tantangannya. Dan juga seorang ayah dari anak lelaki berkarakter iseng dan senang tertawa. Wow. Punya istri nggak suka makan durian, tapi punya hobi durian. Gimana menyatukan persepsi itu? Saya makannya di teras. Sebagai penulis filosofi teras, makanya diusir. Oke. Kalau kamu mau makan durian, kamu makan aja di teras. Jangan masuk dalam rumah. Oke, siap. Kompromi. Harus kompromi ya, Bang. Ya. Hari ini kan udah 2 hari mungkin ya dengan hari ini di Manado ya. Betul, hari kedua. Oke, hari kedua di Manado. Marga Manampiring ini tidak asing dengan kota Manado, Sulawesi Utara. Saya nggak mau nanya lebih lanjut bagaimana daftar silsilah keluarga, tapi Dila tertarik ingin bertanya gimana setelah kembali dan mungkin datang ke Manado, suasana hatinya seperti apa? Ya senang dong, senang. Kan istilahnya saya Manadokat ya. Asik. Orang bilang kan, orang from Manado tapi nggak pernah lahir atau besar di Manado gitu. Jadi papi saya Manampiring, mami saya from Turangan. Mereka berdua sudah lama, sejak muda itu menikah udah di Jakarta. Gitu. Jadi anak-anak saya saudara lahir udah di Jakarta. Tapi mereka kalau bicara masih pakai bahasa Manado dan bahasa Belanda. Oke, menarik setiap hari. sekali. Wow, kalau Bamake Pak Kitorang, ada orang semua pakai bahasa langsung keluar Manadonya kan. Kalau Bamake langsung bahasa Manado campur Belanda. Campur Belanda ya? Iya. Gimana tuh? Spill bisa nggak? Spill nggak? Kalau marah tuh gimana sih Mama kalau marah gitu? Ngoni so pongos tuh gitu, ngana pebiongo, bodoh, keluar semua. Iya, itu dialek khas orang Manado. Dialek khas orang Manado kan. Terus makanan juga nggak asing gitu. Jadi dari kecil tuh papi saya selalu menyempatkan hari Minggu tuh beli makanan Manado. Gitu. Bubur Manado, kayak gitu. Bubur Manado, ikan woku, kuah asap, nike, nasi jaha, lalampa, semua. Jadi walaupun tinggal di Jakarta tapi besar dengan bahasa dan kultur itu. Dan ini ya, cita rasa Manado ya. Iya, jadi kalau kesan-kesan hari kedua di Manado lucu, tempatnya asing secara visual. Kan saya seumur hidup baru 2 kali ke Manado. Ya makanya Manadokat itu Manadokat. Secara visual asing, tapi kalau dengar orang bicara di sebelah-sebelah, aduh ini kayak di rumah lagi gitu. Di hotel orang udah baca cerita lain bahasa Manado. Ini suaranya familiar gitu. Familiar dan tidak asing dong pastinya. Tidak asing jadinya. Kalau di Manado. Oke, Bang. Hari ini kita punya judul Stoikisme dan marketing kekinian. Nabi belibet gua. Stoikisme, iya. Nggak apa-apa. Allah tolong. Bang, kan kalau bicara soal ini buku-buku Abang nih kan sebenarnya lekat dengan filsafat gitu ya. Iya, yang ini. Ini filosofi teras, kemudian kita bicara soal marketing juga gitu ya. Itu kayak dekat banget. Marketing, orang pikirnya kan marketing, tulisan marketing yang paling besar. Ternyata itu bicara soal belajar hidup itu adalah belajar marketing itu sendiri gitu. Pengembangan diri ya. Nah, Dila pengen nanya di sini Bang. Gimana? Abang kan itu background pekerjaan atau aktivitasnya atau sebelumnya itu kan di dunia periklanan, advertising, ya betul. Iya kan, dan kemudian juga sempat di Facebook juga gitu kan, lulusan dari Melbourne, dari Australia juga gitu dan ya, Bandung. Iya, dan dari Unpad juga gitu. Itu gimana Abang melihat sebagai praktisi iklan yang kemudian menjadi penulis soal stoik gitu? Pertanyaan bagus Kak Dila. Saya kalau ditanya seperti itu ya, praktisi iklan atau penulis gitu ya. Kalau tanya Pak kita selalu bilang kita penulis dulu sebenarnya.
Penulis dulu. Karena dari kecil udah suka menulis. Menarik. Udah dari kecil. Jadi waktu SD kita ingat kalau guru bahasa Indonesia kasih tugas mengarang, orang-orang yang lain sutaku kan, anak-anak lain nyanda ada yang suka menulis mengarang kan, aduh gitu kan, gitu. Tapi kita malah suka dari dulu. Anak cowok lagi gitu ya. Aneh ya, apalagi cowok kan? Jarang ya. Biasanya cewek yang lebih suka ngarang ya. Iya, ini bukan soal gender ya, tapi Bukan. kayak kebanyakan juga waktu waktu sekolah juga orangnya paling banyak suka ngarang ya cewek gitu. Iya sih. Cowok maunya olahraga. Jadi saudari dulu suka menulis, kemudian 2004 itu ada blog. Pertama kali blog lahir tuh 20 tahun yang lalu kira-kira. Ada Blogspot, Multiply, WordPress. Nah, itu kemudian kita menulis rajin di situ. Nggak ada yang baca nggak apa-apa, tapi yang penting nggak tahu ya, mungkin sekarang orang bilang terapi, journaling katanya. Mirip seperti itu. Gitu. Nah, tapi saya kemudian punya pekerjaan tetap di marketing. Menulisnya itu selalu cuma jadi hobi. Oke. Kalau sempet saja. Dan ya ternyata jalan hidup buku saya mulai diterbitkan. Yang menerbitkan pertama penerbit buku Kompas. Gitu. Akhirnya sampai sekarang. Pertama kali menulis langsung Kompas yang terbitkan ya? Iya, dan itu ceritanya saya bahkan bukan saya yang mencari mereka, tapi penerbitnya yang nyamperin gitu karena tertarik oleh blog. Betul. Jadi sebenarnya ini juga pesan buat teman-teman yang mendengarkan. Kadang-kadang kalau mau jadi penulis literasi. Sobat literasi mulai aja dulu menulis dimanapun. Mungkin sekarang ada apa? Wattpad ya, saya nggak tahu apa yang populer sekarang. Mulai aja menulis dulu karena kita nggak pernah tahu tulisan kita nanti siapa yang lihat. Gitu. Nah begitulah. Jadi saya tetap jadi profesional karena nafkahnya waktu itu jadi penulis belum menjanjikan, Kak Dila, gitu. Nah, tapi baru mulai tahun ini kita memberanikan diri jadi penulis full time. Oke. Nah, menarik tadi waktu masa kecil ternyata senang banget dengan mengarang gitu kan. Dan kemudian apa yang membuat akhirnya kayaknya saya seneng nih kalau di filsafat gitu. Maksudnya menulis si stoik ini gitu. Iya, ini kebetulan aja sebenarnya. Kebetulan. Iya, kebetulan. Oke. Jadi Kak Dila, saya itu menulis nggak pernah merencanakan jauh hari gitu. Banyak ide itu datang spontan ya saya tulis gitu. Jadi nggak ada, saya 2 tahun lagi harus menulis ini, 3 tahun lagi harus menulis ini, tidak ada. Kayak nggak ada target gitu ya? Nggak ada. Jadi dapat wangsitnya apa, ilhamnya apa, itu baru kita kerjakan. Jadi ini buku ke-6 saya. Secara urutan judul. Buku ke-5 maaf. Ini buku ke-5 saya. Dan waktu itu pertemuan dengan filsafat ini juga, ya orang bilang ini jalannya Tuhan apa semesta kali ya. Jadi waktu itu saya lagi di diagnosa depresi 2017. Gitu. Kecemasan. Cemas, depresi gitu, sampai harus diobatin loh Kak Dila. Jadi langsung harus ke psikiater ya. Saya ke psikiater, jadi serius. Ini juga mungkin buat sobat literasi, mental health itu jangan jangan di stigma negatif. Kalau perlu bantuan, ketemu orang, ngobrol, jangan ragu gitu. Nah, di tengah terapi itu saya masuk toko buku, ketemu buku. Nah, itu tuh terjemahannya itu How to be a Stoic bahasa Inggrisnya oleh Massimo Pigliucci, sudah diterjemahkan sekarang. Tapi dulu belum ada terjemahannya. Gitu. Dan saya tertarik sama buku itu, saya nggak tahu apa-apa, nggak punya pengetahuan apa-apa sebelumnya, apa sih ini Stoik, saya baca. Loh, saya sembuh Kak Dila. Depresi saya. Depresi saya sembuh. Terus pikiran saya begini aja, kalau filsafat ini bisa membantu saya, mungkin dia bisa membantu orang Indonesia lain. Sesederhana itu. Dan waktu itu belum ada yang menulis atau menerjemahkan buku tentang Stoik. Jadi saya pikir, ya udahlah saya tulis saja, kan perspektif orang Indonesia nih kita, ya kan. Kalau itu kan orang bule. Karena kadang-kadang filsafat yang sama tergantung sudut pandang. Cara orang bule ngelihat sama cara orang Indonesia melihat tuh bisa berbeda. Nah, maka lahirlah buku ini. Gitu. Dan sifatnya sharing aja. Saya sharing apa yang saya dapat dari filsafat Stoik. Menarik sekali karena ternyata dari sebuah kecemasan melahirkan sebuah karya gitu ya, melahirkan sebuah karya yang nggak main-main gitu. Dan saya rasa banyak juga yang akhirnya membuktikan kemarin di Gramedia gitu ya, bahwa banyak sekali penggemarnya Bang Henry ini gitu. Saya melihat teman-teman dan akhirnya juga ngobrol sama teman-teman pas share ke mereka,
pengen hadir, pokoknya harus hadir. Kayak kemarin kalau misalnya nggak hujan bisa full itu Gramedia kemarin. Iya, kemarin aja karena 200 orang konon. Yes. Oke, baik. Bang, bagaimana Stoik sebagai filsafat hidup dapat menyatukan etika, moral, dan kemanusiaan di tengah gelombang inovasi dan teknologi kecerdasan buatan saat ini, Bang? Aduh, pertanyaannya kayak pertanyaan skripsi nih, susah banget Kak Dila. Ya Allah, tolong. Dikaitkan dengan kecerdasan ini ya, buatan ya. Artificial intelligence. Iya. Saya sih cenderung saat ini positif ya melihat artificial intelligence. Saya pikir kita jangan terlalu alergi dengan teknologi baru. Iya. Biasanya kalau kita belajar sejarah itu ada teknologi baru itu langsung menolak dulu gitu kan, mungkin ada ketakutan gitu. Saya mencoba positif bahwa AI ini membantu kita lebih produktif sebenarnya, bisa membantu lebih kita produktif. Bisa gitu. Iya. Nah hanya saja dalam perlombaan menjadi lebih produktif, ingin lebih cepat menghasilkan sesuatu, ingin lebih sukses itu, jangan sampai kita mengabaikan kemanusiaan kita kali ya, gitu. Teknologi iya, tapi diri kita sebagai manusia, bagaimana sosial, berhubungan manusia satu sama yang lain. Kalau AI kan kita marah-marahin nggak sakit hati ya, gitu. Kita tinggal bilang, nggak bagus kamu kerjanya, gitu. Bikin lagi kan dia nggak sakit hati. Nah, tapi jangan sampai kita lupa kita berbeda kalau dengan manusia. Dan saya pikir filsafat Stoik itu bagusnya di fundamental tuh dia mengingatkan bahwa kita bagian dari alam dan bahwa kita bagian dari manusia. Itu diajarkan terus oleh mereka, gitu. Dan ada satu kutipan bagus dari Marcus Aurelius, si kaisar Stoik. Dia bilang, apa yang baik bagi sarang lebah, baik bagi si lebah. Artinya, kalau si lebah ini egois, lebah yang individu ini egois, nggak mikirin sarangnya atau masyarakatnya dan sarangnya rusak, akhirnya yang mati si lebah sendiri juga kan. Jadi kita AI, kita pembangunan segala macam, kalau kita ngerusak alam, kita juga yang cilaka. Betul. Dan terjadi kan perubahan iklim kan. Betul. Gitu. Karena kita melupakan alam bagian kita eksploitasi, kita rusak banjir, suhu panas gitu. Longsor dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan AI ini sebenarnya. AI-nya bagus, tapi jangan lupa melupakan diri kita dengan alam dan masyarakat. Karena takutnya makin gak terkekang, makin besar kerusakannya. Gitu aja sih. Iya, benar. Dan apalagi juga menarik ketika orang melupakan, apalagi kan di Manado khususnya nih, banyak banget kan yang reklamasi segala macam gitu ya. Kemudian juga masuk di tahun-tahun politik saat ini yang alhamdulillahnya sudah lewat ya, kita puji Tuhan sudah lewat nih masa-masa pilkada. Dan bagaimana sih kemudian filosofi teras menambahkan di sini yang menarik yang Dila baca itu, filosofi teras di sini menambahkan catatan soal aplikasi stoicisme dalam tahun politik. Itu kenapa sampai harus dibahas kan? Teman-teman generasi muda juga pengen tahu nih pandangannya Bang Henry terkait soal ini. Iya, saya menulis bab itu menjelang 2019 ya. Kok 2019 maaf. 2024 udah mau tahun politik, sebelumnya cetakan masuk cetakan ke-50, jadi penerbit bilang boleh nggak menambahkan tentang catatan politik mumpung mau masuk ini. Saya pikir bagus juga gitu. Satu poin yang saya mau sampaikan tuh begini, kadang-kadang anak muda itu kan apatis. Buat apalah kita berpartisipasi politik gitu kan. Udah ada presiden udah ada presiden atau ya kita nggak mengubah apa-apa katanya. Siapapun yang kita pilih gitu-gitu aja. Katanya begitu. Nah itu saya coba bandingkan dengan filsafat Stoik. Udah gitu kadang-kadang ada yang menghubungkan bahwa seolah-olah filsafat Stoik itu mengajarkan golput. Seolah-olah. Sepertinya karena kan di luar kendali kamu nanti politik seperti apa. Jadi mendingan kita urus diri sendiri saja lah. Gitu. Nah ini saya mencoba meluruskan itu, gitu, karena filsafat Stoik tidak mengajarkan apatisme sebenarnya. Kita bisa lihat dari teladan tokoh-tokohnya sendiri. Jadi tokoh-tokoh para filsuf itu dulu
aktif di politik. Betul. Bahkan nasibnya kebanyakan sial sih, kebanyakan dieksekusi sama kaisar. Karena vokal. Iya. Jadi bagaimana bisa bilang mereka itu apatis kalau akhirnya malah dikejar sama kaisar gitu kan. Kalau mereka apatis pasti malah dicuekin dong sama penguasa. Gitu. Itu satu. Yang kedua, betul bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari pimpinan mungkin sudah di luar kendali kita. Tetapi ini ada satu kesempatan nih, kamu ikut menentukan, bertanggung jawab siapa pemimpinmu secara demokratis. Saya selalu bilang gini, kalau kamu nggak suka musik Korea, gitu kan, musik Korea juga nggak ganggu kamu, ya nggak? Iya. Jadi saya masuk ke sini nih, Kak Dila nih jazz banget gitu kan, kok bukan lagu Korea gitu. Tapi kalau orang nggak suka lagu Korea, ya udah dia diem-diem aja juga, lagu Korea nggak ganggu dia kok, gitu kan. Ya paling mungkin denger teman tapi nggak ganggu dia. Tapi kan politik nggak gitu. Kita nggak suka politik, politiknya tetap ganggu kita. Banget. Dalam bentuk nanti kebijakan yang keluar, pajak apalagi yang mau keluar, itu kan semua dibuat dari proses politik gitu. Jadi kalau toh akhirnya berdampak sama kita dan kitanya nggak mau mencoba memilih yang terbaik, kita sendiri yang terdampak gitu loh. Kita sendiri yang rugi. Betul. Gitu. Betul, jadi pastinya. Berpartisipasi dalam proses demokrasi bagi saya adalah bagian dari hal yang di bawah kendali kita. Berpartisipasinya ya. Iya. Hasilnya nanti bagaimana, akhirnya pemimpin yang kita pilih bagaimana, ikhlas. Ya udah gitu kan. Kita cuma bisa mencoba yang terbaik. Gitu Kak Dila. Iya. Menarik sekali. Bahwa anak muda jangan pernah apatis dengan politik gitu ya. Bahkan Om Henry juga menyampaikan hal ini gitu. Terkait ini, Dila menarik pandangan Om Henry dulu sebelum kita pertanyaan selanjutnya. Kan sekarang nih Australia lagi sangat concern terhadap kesehatan mental anak-anak. Dan akhirnya kemudian dia mengharamkan ibaratnya dalam tanda kutip bahwa sampai usia 16 tahun itu tidak boleh menggunakan media sosial. Betul. Om Henry setuju nggak kalau di Indonesia harus seperti itu? Saya setuju. Setuju? Saya setuju. Karena begini, media sosial ini kan relatif barang baru. Ya kan? Lahir 2009-2010. Berarti pengalaman kita tentang makhluk bernama medsos ini kan baru 15 tahun. Betul. Gitu. Dan saya pikir banyak dampaknya yang baru disadari sekarang, gitu. Nah, kita harus juga belajar mendengarkan para ilmuwan sebenarnya kan, para psikolog anak misalkan, yang sudah jelas melihat bahwa media sosial ini bisa menimbulkan kecanduan. Dan kalau kita meregulasi barang-barang yang kita pikir bisa menimbulkan kecanduan atau membahayakan, kenapa tidak hal yang sama kita terapkan di media sosial? Kan rokok nggak boleh di bawah 18 tahun, alkohol nggak boleh di bawah 18 tahun kan? Kita sudah sadar nih ada beberapa bentuk konsumsi yang tidak boleh dilepaskan ke minor, kita bilang ya, kelompok minor, anak kecil. Dan saya pikir baru sekarang disadari kalau anak kecil dikasih akses ke media sosial apalagi tanpa batas, itu kok lebih banyak masalahnya gitu loh. Lebih dibanding banyak manfaatnya gitu ya. Iya, gitu. Kita kan mungkin sering lihat ada video anak tantrum, marah-marah, gitu. Karena nggak pernah terkendali gitu. Dan saya baca bagus, media sosial itu selalu menyenangkan. Dan itu berbahaya. Betul. Kan selalu menyenangkan. Adiktif jadinya. Adiktif. Jadi kalau kita ketemu konten yang nggak menyenangkan, tinggal kita swipe, ada sesuatu yang menarik lagi. Nanti dicari nama algoritmenya. Sehingga otak kita, katanya saya baca otak manusia, otak anak nanti tidak terbiasa dengan tenang dan bosen dan gak ngapa-ngapain gitu. Karena selalu harus ada stimulus, harus ada video yang lucu, terus harus ada hiburan gitu. Ketika dia nggak bermain di playground, teman bermain, dia nggak main bola, dia nggak ngobrol dengan temannya. Jadi menurut saya setuju bahwa penggunaannya dibatasi sampai usia agak dewasa. Saya pikir Australia bagus 16 tahun gitu. Dan waktu kecil bermedia sosial itu bermain sama teman aja, bisa nggak jangan main di HP. Betul. Bermain dengan kawan lah gitu, main sepeda, main bola, itulah media sosial kamu. Betul. Jangan ngelihat layar. Iya. Dan sebenarnya Indonesia bisa yang kayak tadi Om Henry bilang dari
kita nggak bisa ngerokok lah, anak usia di bawah dari itu nggak bisa ngerokok, nggak bisa minum. Tapi karena mungkin aturan ya kali ya yang ini ya kurang belum masih ada. ya Iya, masih baru Australia aja kan yang nggak, brand. maksudnya yang tadi yang minuman keras. Oh iya. Itu kan mungkin kan banyak sekarang mah di media sosialnya kita lihat anak-anak juga banyak yang ngerokok, banyak yang ini ya. Itu saya nanya kenapa saya nanya itu karena saya baca di buku ini dan Om Henry sebagai Om Piring sebagai ayah dari seorang anak laki-laki juga gitu. Nah, oke, kita kembali ke laptop, kembali ke laptop. Laptop kecil. Bagaimana perbedaan mendasar antara marketing dan sales yang kadang tuh dilupain gitu? Nah, itu boleh pinjam bukunya nggak Kak Dila? Boleh. Buat teman-teman Sobat Literasi tahu, ini kita sekarang pindah topik ke buku yang ini. Nah, ini aku belum buka lagi. Oh, nggak usah dibuka nggak apa-apa. Ya, jadi ini buku saya yang terakhir tahun ini. Nggak terakhir sih, tapi yang udah di toko yang terakhir. Belajar Marketing, Belajar Hidup. Ini yang tadi kita bahas sebelumnya. Ternyata konsep marketing bisa dipakai dalam hidup sehari-hari. Dan ini pertanyaan Kak Dila bagus, apa bedanya marketing dan sales? Karena ini kesalahan yang paling umum. Sampai sekarang orang campur aduk. Gitu. Dipikir marketing sama dengan sales, ya kan? Ada orang titelnya pekerjaannya marketing, padahal sebenarnya pekerjaan yang dilakukan adalah sales, ya kan? Iya. Padahal gitu. Sales itu bukannya produk dari marketing gitu ya? Dia sebenarnya sambungannya. Jadi saya lebih suka pakai analogi aja Kak Dila. Oke, siap. Biar ini Sobat Literasi banyak anak muda dong. Benar. Jadi rata-rata. analogi anak muda aja gitu. Siap. Misalkan di Manado kenal istilah PDKT? PDKT, iya. Kalau ada nyong, suka nona pasung gitu kan, pasti ada PDKT dulu kan, ada. Gitu kan. Nah, saya selalu bilang kalau ada anak muda naksir, terus melakukan PDKT, pendekatan gitu kan, ajak makan gitu. Nah, itu marketing. Proses PDKT-nya marketing. Nah, salesnya gimana? Salesnya kalau Ngana mau jadi kita pacar gitu, atau ngajak kawin sekalian kan. Nah, itu salesnya. Jadi jelaskan bedanya kan. Ya nggak mungkin dong kita lihat orang asing di pasar langsung datang, mau kawin dengan kita. Wah. Bisa kena bage nanti kan. Nampar. Pukul nanti kena pukul kan karena mau buru-buru sales tapi nggak pakai marketing. Gitu. Proses. Jadi marketing itu menciptakan pengetahuan, ada loh saya mereknya. Kemudian membangun juga citra positif, merek ini bagus loh. Kemudian membuat konsumen simpati, makin suka sama mereknya. Tapi dia baru sampai suka nih, belum nyampe sales kan. Nah, baru ada fungsi sales yang kemudian mengeksekusi. Gitu. Ternyata itulah perbedaan antara marketing dan sales. Betul, marketing itu PDKT-nya, salesnya itu baru jualannya. Hanya memang di beberapa kantor yang besar, perusahaan yang besar, marketing dan sales itu dipisah. Dua departemen yang berbeda. Jadi ya udah, ini tanggung jawabnya kamu PDKT terus sama konsumen. Cara PDKT-nya gimana? Riset konsumen, bikin usulan inovasi produk, advertising itu ada di bagian marketing kan, bikin event, sponsorship, itu marketing. Sementara tim sales bergerak memastikan barang-barang masuk toko, gampang ditemukan dan dijual. Tapi kalau perusahaan kecil, memang mungkin nggak punya luxury ya, nggak punya privilege untuk pisah departemen karena kan mungkin UKM. Iya, betul. Tapi bukan berarti kedua fungsi ini tidak dikerjakan. Gitu, dua-duanya tetap harus dilakukan. Oke. Menarik sekali ya, hari ini belajar banyak dari Om Piri. Memadukan antara stoikisme dan marketing sekarang. Aduh, ini pertanyaan yang susah nih Kak Dila karena karena sebenarnya dua buku ini berbeda topiknya ya. Tapi mungkin penggabungannya begini kali. Kita selalu harus mulai dari mengelola diri sendiri dulu, mengelola emosi dulu, gitu, ya. Dan di filsafat stoikisme ini banyak membantu kita cara berpikir yang benar, cara supaya kita menghadapi tantangan atau kesulitan hidup itu lebih tegar, gitu. Jadi ini membuat konsepnya resiliensi ya, gitu, bikin kamu jadi sosok yang tangguh untuk nanti
menjalani hidup supaya nggak cepet galau, nggak cepet baper, nggak cepet marah-marah, nggak mental health gitu. Iya kan sekarang kan kalau baca media sosial tuh sengaja memprovokasi kita kan, gitu. Betul. Nah kita nggak akan bisa efektif kalau kita terombang-ambing seperti itu. Nah jadi ini, terus lanjutannya kalau udah seperti itu apa? Nah hidup itu kan penuh persaingan, ya kan? Mulai dari cari sekolah bersaing kan, sudah bersaing, cari pacar, cari jodoh, gitu cari pekerjaan, bersaing dengan pencari pekerja lain. Udah dapat pekerjaan belum selesai, masih bersaing dengan teman sekantor gitu kan, siapa yang bisa naik. Jadi betul. Jadi di mana ada persaingan, di situ diperlukan marketing kalau tanya saya. Kalau nggak ada persaingan nggak perlu marketing, ya dong. Kalau punya jalur jalur orang dalam gitu kan, nggak perlu marketing. Saya tinggal ngangkat telepon WA, Om tolong Om, saya dikasih jabatan ya. Gitu. Tapi kalau nggak punya itu, kalau nggak punya itu jalurnya sendiri-sendiri, wah itu harus marketing. Butuh baca buku ini, betul, supaya bersaing lebih efektif. Yes. Dan memang penting, dan dia juga pengen tahu bagaimana pendapat Om Piring terhadap daya baca saat ini. Ini saya suka nih pertanyaan ini Kak Dila, suka sekali. Karena sejak jadi penulis itu banyak sekali yang bertanya, literasi Indonesia rendah, minat baca rendah, ya kan? Konsumsi buku per kapita rendah. Tapi ya, justru kita mudah sekali untuk menelan narasi itu. Oh, toko buku fisik katanya berkurang. Berita yang beredar kan hanya yang negatif aja. Toko buku tutup. Padahal toko buku baru yang dibuka itu juga banyak gitu kan. Gramedia juga terus membuka. Nah, tapi saya itu tersadar Kak Dila, itu justru ketika berinteraksi dengan duta literasi, toko literasi, beneran. Saya kenal pejuang literasi di Lampung, gitu ya. Mas Aan itu yang memperjuangkan taman baca dari nol dengan usaha sendiri. Dan ketika saya ngobrol sama dia, saya disadarkan. Dia bilang gini, Om, sebenarnya bukan minat baca anak Indonesia atau orang Indonesia yang rendah. Saya tidak setuju. Saya marah kalau dibilang orang Indonesia nggak mau baca. Masalahnya adalah akses baca, kata dia. Akses bahan bacaannya. Akses bacaannya mana? Mereka mau baca kalau bukunya ada. Kalau bukunya nggak ada, apa yang mau dibaca? Betul, jadi dia bilang setiap ada taman baca dibuka gitu, seperti perjuangan Kak Dila sendiri. Yang baca itu mau datang, semangat belajar itu tinggi. Sampai ke pulau-pulau gitu. Jadi mungkin mari kita berhenti selalu hanya bisa menjelekkan diri, menyalahkan, cuma bisa menyalahkan orang Indonesia nggak membaca. Bikin akses baca seperti perjuangan Kak Dila ini. Ini luar biasa. Dan teman-teman sobat literasi dimanapun bergerak, itu membantu kita menyediakan akses baca kepada lebih banyak orang. Iya, betul. Dan memang kalau ditanya kita gimana daya baca, saya bilang khususnya ya, karena kan Dila punya juga taman baca di kepulauan ya, Om Piring. Kita punya di tiga pulau yang memang terluar. Itu kita juga ngobrol bahwa anak-anak di sana bahkan mereka lebih memilih buku kok daripada kita bawa makanan dan permen ke sana. Tuh lihat tuh. Gitu. Jadi kan? Kayak kita ke sana, kita bawa buku, itu tuh jadi yang kayak buku apa lagi gitu. Aduh. Itu yang menjadi semangat yang kayak lo capek nggak Dil? Mau capek tapi ternyata tidak bisa capek gitu. Itu yang kalau nggak baca buku tuh niscaya lo bakal rugi banget gitu. Ini harus baca buku gitu, karena kalau baca buku tuh kita tuh menjadi orang yang lebih kritis, lebih damai gitu. Menurut saya membaca buku tuh bikin orang damai tau. Karena kita membaca, dia nggak akan menghardik kita gitu. Dan kita membaca pikiran terbaik dari Om Piring tuh ada di dalam karya-karyanya gitu ya. Terima kasih. Yes, Om Piring. Sekarang sebelum kita tutup segmen kita, ini ada 2 buku yang keren banget secara cover ya. Dia ngeliatin di sini. Kelihatan nggak nih? Nih, derajatnya nyambung gitu ya. Covernya nyambung. Covernya nyambung ini, Masya Allah luar biasa. Ini ceritain dong, ini mau lahir kapan dia? Sekarang sih 6 Desember udah pre-order, tapi mungkin mulai tahun depan ya lebih tersebar di Indonesia.
di toko buku. Jadi cerita kenapa ada buku ini ya? Iya, sedikit aja. Ya, jadi tahun ini saya menyadari bahwa tahun depan saya memasuki usia 50 tahun. Oh, masa? Iya, tahun depan saya 50, sekarang 49. Iya. Terus saya pikir kan angka 50 kan angka yang bulat ya, suka spesial, suka dirayakan. Iya, walaupun memang tidak terlihat ini 50 tahunnya. Asik. Puji Tuhan, awet muda. Alhamdulillah. Jadi saya pikir usia 50 saya mau merayakan apa sebagai penulis. Terus terpikirlah ide, ya udah gitu. Saya akan menuliskan untuk setiap tahun umur saya satu pelajaran lah atau satu pesan untuk saya alamatkan untuk diri saya yang masih berusia 20. Makanya judulnya 50 to 20. Menarik. Dari saya yang berusia 50 kepada diri saya yang berusia 20. Ini juga konsep covernya nih sebenarnya orang yang sama lagi ngobrol tapi beda usia. Jadi ini ceritanya yang udah lebih tua lagi ngobrol sama diri yang lebih muda, makanya mirip mukanya. Ini karya ilustrator Nico. Gitu. Jadi awalnya hanya ada buku ini nih. Awalnya gitu. Jadi saya mau bikin buku ini ya untuk 50 tahun usia saya gitu. Siapa tahu pesan-pesan ini ada relevan juga bagi pembaca sekarang, kan kita nggak tahu ya gitu. Pastinya, pasti relevan. Menarik ya, Om Piring bisa kepikiran gitu. Saya akan menasehati di usia saya 50, saya akan menasehati saya yang usia 20 tahun yang mungkin bisa jadi tidak saya selesaikan banyak hal yang belum saya sampaikan di usia saya yang itu gitu. Betul, kesalahan-kesalahan saya gitu kan, kekeliruan saya gitu. Siapa tahu bisa menjadi relevan dengan yang lain. Iya. Nah, menarik. Terus tiba-tiba buku ini dapat adik mendadak gitu belakangan. Lahirlah si adiknya. Iya gitu, kembar tidak identik makanya saya bilang. Jadi ini idenya muncul belakangan. Waktu bulan Agustus itu saya diundang di Singaraja Literary Festival. Ya, jadi festival literasi Singaraja. Di sana saya mendengar di acara itu pembacaan sajak gitu. Ada Willy Fahmi, ada Aan Mansur. Dan pada saat itu saya kaget sekali karena jujur sebelum mendengarkan mereka, saya tuh punya stigma itu bahwa sajak itu bahasanya harus susah, harus ribet, harus keriting, banyak metaforanya, nyastra banget. Nyastra banget yang kadang-kadang yang baca ini maksudnya apa gitu kan. Saya pikir gitu dulu. Kemudian dulu saya membayangkan orang itu kalau baca sajak tuh harus marah-marah gitu kan, udah kayak Bamaki gitu kan. Wah, harus teatrikal sekali. Harus bataria gitu kan. Kalau zaman dulu kan sajak kayaknya gitu. Aduh itu bukan saya gitu. Mereka ini enggak. Mereka menggunakan bahasa yang sederhana gitu kan. Liriknya mudah diikuti. Cara bacanya pun kayak orang ngomong biasa, kayak ngobrol gitu. Oh, sajak tuh bisa kayak gini. Gitu. Nah, kemudian keesokan harinya itu masih di Singaraja, ya udah seperti ada wangsit yang datang, coba kamu bikin. Asik. Coba kamu bikin, ini judulnya Sajaksel. Sajaksel mungkin aneh, ini permainan penggabungan dua kata, sajak dan jaksel tuh Jakarta Selatan. Gitu. Sajaksel. Iya. Karena sajak ala anak Jakarta Selatan. Betul, karena jaksel itu kan jadi bahan roastingan stand up komedi gitu kan. Satu daerah yang dianggap orangnya kalau ngomong campur-campur Inggris, literally gitu kan, gitu. Atau di sini juga fenomena orang itu harus panjat sosial. Pernah dengar nggak sih fenomena harus sewa iPhone kalau mau Ramadan tuh iPhone harus sewa, sampai kartu lanyard kantor, identitas pegawai kantor tuh disewain tuh gimana coba? Jadi gimana ceritanya itu? Allahu Akbar. Cuman supaya kalau lagi buka bersama itu supaya HP-nya iPhone. Kerjanya di kantor BUMN padahal belum tentu. Itu cukup rame fenomena itu di medsos kan gitu. Iya, aku yang ketinggalan deh kayaknya. Gak apa-apa, karena itu fenomena memang agak lokal. Jadi segitu khawatirnya orang terhadap identitas, citra dirinya. Gitu. Jadi saya pikir saya mau bikin kumpulan sajak yang membahas itu, tapi juga ini kan judulnya kumpulan sajak urban, korporat, dan startup. Karena ini dunia saya kan, 25 tahun saya bekerja di dunia korporat. Saya pikir lucu juga kalau ada sajak yang di sekitar dunia itu.
kan kalau sajak tentang senja, tentang cinta udah banyak ya. Kepikiran aja ya Om ya. Ya itulah penulis lagi, iseng gitu kan ya gitu. Jadi saya mau coba membahas tentang topik-topik yang di kantor. Dan hal yang spesial lain, Kak Dila, kedua buku ini dua-duanya ilustrasinya saya yang bikin sendiri. Gitu. Jadi kalau ngelihat ada gambar-gambar, ini semua ini semua gambar saya sendiri. Wow. Pertama kalinya saya belum pernah bikin buku mengilustrasikan sendiri. Jadi gambarnya nggak bagus. Teman-teman, saya bukan ilustrator profesional, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang penting konsepnya tuh buku ini personal. Iya. Jadi buku ini sebegitu personalnya sehingga digambar oleh diri sendiri. Baik buku yang ini maupun yang buku sajak juga gitu. Jadi gini. Iya. Ini buku ini adalah benar-benar batu nisan premium. Ya. Jadi ini pertama kalinya saya ngegambar sendiri juga. Sungguh sangat sarkas ya di buku ini. Yang ini lebih sarkas. Makanya saya bilang ini kesempatan sarkas elegan. Asik. Kalau sajak itu sarkas jadinya lebih elegan. Bener. Bisa. Bungkus. Mantap Om Piring. Dan Dila sangat mengapresiasi sebenarnya cover-covernya Om Piring itu selalu full color, selalu menarik perhatian. Marketing kan. Padahal dirimu kan nggak belajar psikologi warna ya. Enggak. Kuliah saya akuntansi. Asik. Tapi ini sungguh sangat menarik dan sukses terus Om Piring. Terima kasih Kak Dila udah mengundang saya. Thank you so much. Aku dong, kami Literasi Sulut yang sangat berterima kasih udah mau hadir di sini. Thank you Mbak Oka juga. Thank you Gramedia, thank you Kompas, dan thank you sekali lagi terima kasih banyak Om Piring sudah hadir di Literasi Sulut karena teman-teman pasti sangat rindu dengan hal-hal yang baru seperti ini. Mungkin Om Piring jarang ke Manado, mudah-mudahan nanti akan sering ke Manado. Amin, semoga lebih sering. Nggak hanya bikin di Manado, bisa juga misalnya bikinnya ke Minahasa mungkin. Beda bukunya bisa tur gitu kan ya. Karena pembaca-pembaca di sana juga pasti menunggu Om Piring. Baik. Oke, terima kasih Sobat Literasi. Sekali lagi sukses buat Om Piring dan juga Kompas. Sampai jumpa di podcast Literasi Sulawesi Utara selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa. Bye. Salam literasi. Salam literasi.